bagian simfisis. Ini ya, permukaan ini tempel bagian simfisis. Simfisis, oke, kelompok 1, kelompok 2 tempel ya, kelompok 3. Yuk, sekarang mulai berjalan kanan dan kiri. Jalan, meraba kanan dan kiri. Oke, jalan. Gini, jalan. Oke, dari bawah ke atas, jalan. Ya, sampai apa tadi teman-teman? Tinggi fundus uteri. Nah, tangan kiri meraba tinggi fundus uterinya seperti saya. Tangan kanan ambil midline. Seperti ini ya, jangan dilepaskan. Harus pakai satu tangan. Ayo Mbak ulangi, salah. Sudah yang untuk kelompok 2, kelompok 3 mana? Mbak, salah. Sampai tinggi fundus uteri. Ayo, salah. Tinggi fundus uterinya mana? Tinggi fundus uterinya mana? Ini loh Ibu, kan tadi udah kita sepakati kan? Tinggi fundus uterinya adalah berbeda. Ayo, yang paling tinggi dari tinggi fundus uterimu mana? Bayinya kan nggak masuk dia. Yang mana Dok? Nih kepala. Ayo teman-teman dibantu dong temennya. Dinet aja, ditekan aja. Nah, kelihatan nggak? Ya, keraba nggak? Bukan kelihatan. Keraba nggak? Ya, pakai 5 jarimu. 5 jari nih kayak ibu nih, kayak teman-teman yang lain. 5 jari dinet. Coba yang lain, bisa nggak? Kayaknya mbaknya masih belum. Yang lain yang sudah paham. Ya, kamu bisa. Oke, ya. Tapi jangan ininya doang. Net. Mbak, jangan ininya doang. Kamu lihat tangan ibu. Berdiri dah. Lihat tangan. Dia aja. Sudah. Beda ya dengan tanganmu tadi. Duduk. Lanjutin. Iya. Satu tangan ambil midline. Oke. Tadi mana yang satu? 2 mana 2? 2 tangannya gimana? Gini atau gini? Ya, yang betul begitu. Oke, harus nempel ya ininya ke abdomen ibu. Sekarang ambil sentimeter, ya. Letakkan di tinggi fundus uteri paling atas, kemudian melalui umbilikus dan berakhir di simfisis. Ini kecil ya saya nih. Nah, segini. Dari tinggi fundus uteri sampai dengan simfisis, ibu dapat 20. Kelompok 1 dapat berapa? 20. Hah? Dapat 20 juga? Iya. Dapat kelompok 2 dapat berapa? 21. Nah, belum. Kelompok 3 dapat berapa? 20. Enggak dipasin ke ibu ya. Jadi dipasinnya ke situ. Dapat berapa? 20. Oke. 21. Dicatat ya, 21, 20, dan 20. Nanti perhitungannya terakhir saja. Itu Leopold 1 ya. Berarti tinggi fundus uterinya punya ibu 20, kelompok 1 21, kelompok 2 20, dan kelompok 3 20 cm. Satuannya begitu. Ya, nanti itu untuk menghitung usia kehamilan. Selanjutnya Leopold kedua, perhatikan. Tangan kiri, ibu mau memeriksa bagian yang terjauh dari saya, dari perawat. Maka bagian terjauhnya adalah abdomen sisi kiri. Tangan kiri perawat menekan bagian kanan perut ibu. Tekan. Ya. Tekan dulu yuk. Tekan. Wah, nggak enak ya duduknya ya. Ini jadi putar aja ininya, pantoknya diputar biar kamunya ke kanan. Nah, gimana caranya? Oke, sudah. Yuk tempel bagian kanan. Oke, bagian kiri ya. Udah ya, udah bener belum? Karena nama kiri sih kamu. Mbak yang bener ya. Itunya dihadapkan ke sini, posisi pantongmu itu loh. Ya salah dong, kan menghadap kamu Leopold 2. Ini tahu wis paham urung, ibu aja urung mau masih konsen loh.
kamu sayang mantap. Ya, ya yuk sekarang tangan kanan ke tangan kiri mana nempel. Ya, itu kan harusnya kamu geser ke sini deh kayak ibu tuh. Ke kanan tah. Nah, oke, kayak mbaknya itu kan udah ke kanan tuh. Ya, udah enggak? Ayo, tangannya diletakin, sudah? Agak maju ke tengah. Oke, mbak tanganmu mana ya? Saya nggak melihat. Oke, yuk sekarang tangan kanan si pemeriksa berjalan dari simfisis, jalannya pelan-pelan kayak tadi di level 1. Jalan dari simfisis pelan-pelan, jalan. Yang satu menahan ya, yang satu nahan. Yang kanan tetap pegang jalan. Boleh maju mundur, ya, boleh maju mundur. Raba, cari yang lurus dan melengkung, itulah punggung, ya. Ilustrasinya lurus dan melengkung. Oke, dirasain aja. Kalau ibu dapat kanan nih, punya ibu. Kalau kanan kalian gimana? Kanan kiri, maaf. Kalau ibu kiri nih, punggungnya kiri. Teman-teman, belum tahu ya? Kita pastikan lagi yuk. Tangan kanan letakkan di perut kiri, tangan kiri gerak dari simfisis ke atas. Yuk, gantian. Tangannya yang gantian. Nah, tangannya yang gantian. Oke? Ya, yuk. Ya, yang diam yang di ini, yang tangan kanan. Oke. Dah. Kalau di ibu ini ekstremitas kecil-kecil. Fix punya ibu, punggungnya adalah di kiri. Punya ibu. Punya kelompok 1. Yang tadi lurus melengkung kan kerasa, kalau cuma pantang kerasa pasti. Dia di sebelah kiri. Kanan apa kiri? Kiri. Dua, kelompok 2 belum dapat. Kiri. Oke. Kelompok 3 kanan. Hah? Kiri pasien. Kiri ibu. Iya, kiri ya. Buka aja. Bener nggak? Buka. Salah? Oh, kiri benar. Benar kiri? Kanan ya. Oke, kelompok 1 punggung kanan, kelompok 2 karena kanan itu tuh posisi salah ya tadi jawabannya, berarti kanan. Nanti untuk meletakkan itunya stetoskopnya kiri, kanan dan kiri. Oke, udah benar ya? Jadi dikoreksi ya. Nanti terakhir itu untuk meletakkan ini teman-teman stetoskop biar nggak salah. Oke. Selanjutnya Leopold ketiga tetap masih berada di kanan pasien dan menghadap pasien. Satu, kita lihat dulu apakah dia bagian terbawahnya itu apa, bagian terbawah janin itu apa, kita cek dulu ya. Dengan 3 jari letakkan di simfisis, 3 jari letakkan dulu di simfisis, tegak. Satu tangan cari fundus yang atas tadi, fundus atas, TFU ya, TFU bagian teratas sudah. Yuk sekarang minta ibu tarik nafas. Ketika ibu tarik nafas, tekan ke bagian simfisisnya. Tarik nafas bu, tekan simfisis. Ini ibu kerasanya seperti bahu di ibu, ya. Nah kalau kalian bisa bisa bulat melenting, bisa bulat apa tuh empuk seperti bokong, bisa juga yang kayak siku-siku, itu bisa bahu atau ini ya ekstremitas, kita kan nggak tahu ya seperti apa rasanya, bulat atau apa gitu, bulat keras, bulat empuk atau bulat nyiku atau apa gitu. Kalau nomor 1 bulat keras seperti kepala. Nomor 2 bulat empuk keras. Oke, dia ilustrasinya adalah bokong. Mbak, keras apa? Bulat? Bulat. Ya, kayaknya bokong nggak mungkin deh. Semua tuh, ya. Dibuka lagi.
Posisinya apa? Kalau di ibu bahu. Tuh bener kan? Ibu bahu. Kepala. Kamu kerasa kalau cuma pantom tuh kerasa banget. Bener kepala? Bahu juga. Leher. Kepala. Kepala yang benar ya. Kepala apa bahu, Mbak? Oke, intinya biasanya kalau dia sudah berada keras, bulat, itu biasanya terkesannya adalah ke kepala. Itu tadi baru menentukan bagian terbawah ya, dengan 3 jari ya. Sekarang sudah masuk PAP atau belum? Bagian yang tadi, paham ya? Pakai huruf U begini, pakai jari, letakkan di simfisis, ya, mencengkram di simfisis, satu di TF. Yuk, coba ibu lihat. Yang bawah coba diituin Pak. Oke. Kelompok 2 benar, kelompok 3. Yuk, sekarang kita goyangkan kanan kiri. Kalau dia ada tahanan, dia tidak bisa bergoyang, maka itu sudah masuk PAP. Kalau dia kosong, itu pasti kerasa kayak air, balon diisi air, senyur-senyur. Nah, itu kosong, artinya belum masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP, itu pasti penuh Mbak, bagian yang terbawah. Pahami? Pahami ya? Oke, sekarang kita mulai yuk, gerakin kanan, kiri. Kalau punya ibu tidak bisa bergerak, karena tadi udah bener ya, pantomnya udah masuk PAP. Yang kelompok 1 Tidak berasa. masuk PAP atau tidak? Masuk PAP. Kelompok 2 masuk, kelompok 3 masuk. Oke, sekarang masuk ke leopard keempat. Yuk, pantomnya atau kamu yang muter terserah. Oke, ya, pantomnya muter terserah, nggak apa-apa. Ya, belakangi. Kalau saya yang muter. Oke, besok jangan pantomnya yang muter ya, kamu yang muter. Oke, mulai dari hangatkan lagi. Oh ya, tadi minta maaf ke ibunya ya, ibu. Permisi, saya membelakangi ibu. Hangatkan kedua tangan. Kemudian ini kebalikan leopard 1 teman-teman. Kalau tadi leopard 1 berjalannya dari simfisis, leopard keempat berjalannya dari iya, betul sekali. Ya, kita mulai kanan, kiri. Ingat ya, tumpuannya di leopard 4 adalah di sini bertemu atau tidak bertemu. Ya, oke. Yuk, sekarang kita cek kalau di ibu ini tidak bertemu. Karena ingat teman-teman, kenapa sih bu kok tidak bertemu? Kamu bayangkan saja, bagian simfisis kalau semua sudah masuk bagian terbawah janin, itu pasti terasa seperti gunung. Apa tuh namanya, penuh bagian bawah. Sehingga tangan pemeriksa itu pasti melebar, menyesuaikan bentuk yang dia raba. Paham? Sampai sini? Kalau si bayi atau janin ya, bahasanya janin, belum masuk PAP, itu pasti di bagian simfisis itu bisa kita raba. Ya, itu pasti akan menyatu tangan si pemeriksa karena akan mengikuti bentuknya. Karena tidak ada isian apa-apa atau kosong. Sehingga tangan pemeriksa itu bisa menyatu. Kalau misalnya tadi dia ada isinya, itu pasti melebar. Isi di sini adalah masuk PAP. Itu ya. Kita mulai berjalan dari simfisis apa namanya? Dari tinggi fundus dari atas, kanan kiri berjalan dan kita lihat bertumpu pada simfisis. Di simfisis ini punya saya tidak bertemu atau divergen. Oke, kalau bertemu ya berarti di simfisisnya adalah menyatu seperti huruf V, seperti ini. Itu yang disebut konjunktip. Pahami ya teman-teman? Nah, oke, selanjutnya, oke, saya lihat dulu dari kelompok 1 berjalan tadi. Oke, kelompok 2. Betul, kelompok 3. Oke, sekarang kita hitung DJJ. Ini namanya stetoskop untuk alat yang tradisional ya bahasanya ya, yang tidak modern.
bahasa modernnya alat yang modern namanya Doppler. Nanti Doppler teman-teman bisa praktik di rumah sakit itu pasti sering nanti disuruh pakai Doppler. Dek, periksa DJJ gitu. Biasanya pakai itu. Nah, Doppler itu sendiri modelnya macam-macam ya teman-teman. Kalau yang di punya kita ini hanya menampilkan suaranya. Ada sih nanti gambar, bukan gambar ya, angka yang muncul ketika nanti sudah masuk di dalam atau si alat ukurnya itu sudah menempel tepat di punggung janin. Nanti akan muncul suaranya. Nah, nanti suaranya biar kita dengarkan dari phantom yang canggih itu gitu ya. Nah, ini Ibu kenalin Dopplernya ya. Nah, Dopplernya itu nanti pasti ada tombol power on off lah ya, pasti itu ya. Dan ada warna biru, ada warna putih, jangan kaget kalau yang kita punya warna biru. Nanti kalau di rumah sakit kok beda gitu ya. Itu menyesuaikan lah ya. Sekali lagi menyesuaikan. Ini juga berbeda juga nanti. Ada suaranya, kok ini suaranya kayak radio yang zaman dulu ya Bu ya. Itu ingat sekali lagi merek lah ya. Itu pasti berbeda. Nah, ini penggunaannya tadi kita udah menentukan punggung janin. Punya Ibu tadi sebelah kiri ya. Kasih jeli. Kemudian kita mulai untuk meraba meletakkan di bagian tepat punggungnya sampai nanti bunyi seperti ini. Oke, ini bunyi DJJ normal. Oke. Nah, kalau pakai alat modern DJJ pakai Doppler gini gampang banget. Yang penting punggungnya udah tepat posisinya. Tapi kalau menggunakan ini yang kita nanti akan menantang dari sistem pendengaran ya, itu. Jadi wajib untuk besok kalau di rumah sakit udah nggak punya ini sih, ya punya gitu ya, punya, cuman jarang sekali untuk dipakai. Sudah dipakai menggunakan Doppler, tapi teman-teman harus belajar bagaimana sih kalau menggunakan stetoskop dan menghitung dengan hasil stetoskop. Nah, ini gampang, di sini nanti akan muncul sesuai dari detakan yang direkam ya. Angkanya bisa 123, bisa 140, 143 sesuai dari detakan tadi. Pahami ya? Saya kalau Doppler cukuplah segitu, nanti kita kenalan dengan CTG. Nah, selanjutnya adalah stetoskop ya, karena nanti berhubungan dengan teman-teman akan ujian. Yang penting tahu caranya. Ada 5 kali menghitung atau kita total 25 detik. Sekali lagi, totalannya adalah 25 detik atau kita bagi selama 5 kali. 5 detik pertama saya sebut ya, 5 detik pertama saya menghitung. Selama 5 detik ada berapa detakan jantung, detak jantung janin yang saya dengar. Paham? 5 detik kedua saya istirahat, tidak menghitung. Selama 5 detik saya tidak melakukan auskultasi ya, saya tidak melakukan auskultasi. Yang ketiga, saya mulai menghitung selama 5 detik. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, menghitung. Jadi kesimpulannya, setiap 5 detik ganjil 1, 3, dan 5. Paham? Oke, sekarang cara menentukan dulu apakah yang kita dengar betul DJJ atau bukan. Karena pakai ini ya, sekali lagi, pakai stetoskop itu adalah kemurnian dari sistem pendengaran sendiri-sendiri ya. Cara menentukan adalah letakkan tadi ya, kamu menentukan tadi ya di bagian kanan atau kiri ya, punya Ibu kiri, pegang nadi radialis Ibu. Nadi radialis Ibu. Ini ya yang
jempol. Oke, pegang. Terus kemudian letakkan telingamu sesuai arahan ya, sesuai posisi kayak gini. Kemudian pakai nadi dialis. Dengarkan dulu. Kalau antara yang kamu dengar dengan yang kamu raba itu berbeda, itulah DJJ. Jadi cari yang berbeda antara yang didengar dengan yang diraba. Itu wajib berbeda ya. Nanti posisinya kamu boleh berubah ini nggak apa-apa. Oke, biar lebih mudah. Pakai tangan pasien. Ini harus berbeda. Kalau sama, antara yang kamu dengar dengan yang kamu pegang itu sama, berarti punya ibu. Pindah lagi, cari lagi. Nah, gitu. Paham ya? Sekarang saya mulai ya untuk menghitung karena sudah berbeda. 5 detik pertama. Saya lihat jam di sana karena ada jam ya. Pegang selama 5 detik. Kita dengarkan, kita pura-pura saja ya. Angkanya adalah 10. Yang kedua, selama 5 detik tidak dihitung. Yang ketiga, hitung lagi selama 5 detik. Detakannya terdengar, kita hitung 13. 4, istirahat. Yang terakhir kita dengarkan selama 5 detik. Terus kemudian hasilnya adalah 11. Total kali 4. 10, 13, 11. Total kali 4. Yuk sekarang praktek dan tentukan sendiri angkanya. Itu dari ibu. Nggak, itu nggak usah dihitung. Nanti yang teman-teman hitung sendiri saja. Yuk sekarang seperti tadi, pegang satu jarinya, tangannya, oke. Yuk mbak praktek. Dengarkan satu jarinya, satu tangannya, oke. Dengarkan.